wa farahtumuna saraftumul makan wa nawartumul ma'had wal masjid wa farahtumul qulub fajazakumullahu khairal jazaa. Ini bukan di kampung lagi nih Bu. Nah, kampungnya udah lewat, desa udah lewat, masuk hutan lagi Bu ya. Ibu masuk hutan nggak serem tadi Bu? Di sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang. Kayaknya banyak yang merem tadi. Udah gitu Ibu kalau jalan-jalan di pesantren ini emang capek Bu, naik turun karena memang kita bukan lagi di kaki gunung, di perut gunung Bu. Alhamdulillah, dan terima kasih. Di sini juga ada keluarga syuhada, keluarga 6 syuhada. Alhamdulillah juga tadi ada yang datang. Jadi mereka juga semua berterima kasih. Ibu-ibu tadi sudah berziarah ke 6 syuhada. Tadi Habib Muhammad menyertai tadi ya, udah banyak cerita di sana ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kenikmatan luar biasa, Bib. Kami ini murid-muridnya Habib Hanif Alatos. Alhamdulillah. Setiap sebulan sekali, Bib. Kemudian Habib Muhammad dipanggilnya susah, Bib. Bawa ke Jakartanya susah. Ke Jakarta aja. Iya, dia memang tinggal di gunung, Ibu. Ya. Tapi bisa sekali-sekali insya Allah Habib Muhammad turun. Ya. Kata Habib Muhammad, Habib Hanif Menteri Luar Negeri. Oh gitu. Habib Muhammad Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi tinggalnya di gunung terus. Cuman Silakan. Habib Hanif juga, Bib, kita ketar-ketir. Kemarin jam 10 janjinya, datangnya jam 11. Ayo curhat, dilaporin ke mertua nih. Bib, pertanyaannya Bib, Iya. kenapa Habib pesantrennya laki-laki doang? Kayaknya kita perempuan merasa nggak enak. Ini merasa dia di nomor 2-in dulu, ya Bib. Iya, baik. Terus izin Bib, kita kemari ini juga pengen kasih donasi Bib. Begitu. Ya, jadi jangan Bu keluarin, jangan 2.000 ya, malu-maluin saya. Pokoknya pengen duit kita nyampur sama perjuangan Habib Bib, mohon izin. Iya. Ya, Bu, ya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang ada, Ibu. Rencana ke depan memang di sini nanti juga akan ada pesantren putri. Lalu kalau pertanyaannya kenapa sih putra dulu? Karena ini kan lingkungannya hutan, Bu ya. Lingkungannya hutan, naik gunung. Jadi saya rasa belum cocok kalau langsung putri. Jadi biar penyesuaian dulu. Kalau putra ini kan mereka bisa bantu rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu. Jangan sampai di sini ada binatang-binatang yang berbahaya, begitu. Jadi bukan nggak dibangun putri dulu. Bahkan Umi ini pengen buru-buru ada putri. Kenapa? Karena putri saya 7 kan semuanya perempuan. Wah semuanya ustazah. Justru semuanya pengen ngajar santri perempuan. Nah, jadi insya Allah ke depan akan kita bangun pesantren putri. Dan 7 putri saya semua nanti akan ikut mengajar. Nah, insya Allah. Cuman sekarang karena tahap awal, medannya juga Ibu lihat sendiri kan perjalanannya Bu. Nah, jadi memang lebih cocok untuk anak laki dulu. Nah, karena kalau perempuan itu kan pesantrennya harus lebih tertutup, harus dipagar. Kalau laki di sini nggak ada pagar Bu, pagarnya hutan. Jadi kalau mau lari ya lewat hutan. Nah, begitu jelas Bu ya. Nah, jadi insya Allah nggak usah khawatir, doain aja. Pokoknya kalau ibu-ibu doain terus setiap pengajian, insya Allah pesantren putri akan segera berdiri. Amin. Nah, terus saran saya, ibu-ibu nanti buka Markas Syariat TV, MSTV. Di sana ada launching rencana pembangunan pesantren ini. Ada filmnya, bagaimana masjidnya, bagaimana asramanya, bagaimana lokasinya, di mana putranya, di mana putrinya. Nah, silakan nanti buka MSTV, cari launching pesantren Markas Syariat, insya Allah. Silakan Ustazah, apalagi yang mau disampaikan? Izin Bib, Ya. sepanjang jalan hampir semua saya rasa menitikan air mata, memandang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Dalam hati bertanya, kau Habib ketemu aja sih lahan ini. Gitu. Jadi syukur kami yang luar biasa. Saya rasa saya juga mewakili seluruh ibu-ibu yang hadir itu bahagia bercampur haru. Alhamdulillah. Ya, dulu saya sempat belajar juga sama Habib
waktu Habib masih aktif di Ustadz Solmed. Kan dulu di ngajar sana. bulanan. Iya betul. Ya, Umi suka ikut iya, juga. anak-anak masih kecil Mi, saya yang ngupasin anggurnya buat mereka makan anggur, saya yang ngupasin. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bersyukur bisa bertatap kembali dengan Umi dan Habib. Yang mudah-mudahan kita jamaah kayaknya kepengen insya Allah setiap tahunnya bisa berziarah seperti ini. Amin. Ini cuma ungkapan rasa bahagia aja Habib. Doa kami semoga Habib senantiasa diberi kekuatan. Amin. Bisa terus Umi juga supaya sehat. Amin. Ya sebagaimana biasanya. Amin. Dan insya Allah apa yang dicita-citakan dari pondok ini untuk bisa mendirikan santriwati, pondok pesantren bisa tercipta. Amin. Saya izin Bib, saya juga mau keliling Bib. Ya. Ya mau keliling nih ya ke ibu-ibu. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ada lagi ibu yang mau menyampaikan? Itu yang di belakang, silakan. Ada yang di depan dulu, sebentar. Ibu yang depan, habis itu yang belakang. Tapi nggak apa-apa, mic-nya dikirim dulu ke belakang. Ya, silakan ibu, apa yang mau disampaikan? Ada ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari pengajian Majelis Talim Al-Bardiyah, Pak Habib. Ya. Ustazah mana? Ini Habib, saya punya anak 2, laki-laki usia 5 tahun sama 9 tahun. Ya. Bapaknya ingin anaknya di pondok semua. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, ini pelajarannya salafiyah. Ya di pondok ini. Ya usia berapa masuk ke sini Pak Habib? Ya baik, itu aja yang ditanya. Iya. Ada lagi? Terus usia berapa sebaiknya anak dipondokin gitu Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu perlu tahu di sini yang kita terima itu secara umum adalah mereka-mereka yang sudah lulus SD. Kenapa? Karena kalau sudah lulus SD, mereka bisa mengurus diri sendiri. Maklum Bu, di sini kan ini masih hutan, masih pegunungan. Jadi kami belum berani nerima anak-anak yang di bawah umur SD. Tapi kalau Ibu tadi lihat kok di situ tadi banyak anak-anak itu yang lahirnya di sini Bu. Tadi ada anak-anak kecil itu memang anak guru-guru. Jadi yang lahir di sini, yang besar di sini, nah itu memang kita sediakan kelas khusus, tapi belum untuk yang dari luar. Nah kemudian di sini juga pesantrennya ada pesantren salafiyah, artinya pesantren yang mengajarkan kita murni kurikulum agama tanpa campur dengan kurikulum pemerintah. Artinya kurikulum betul-betul pondok pesantren tradisional. Nanti dijelaskan Habib Muhammad. Tapi Ibu, kita juga mengambil paket ABC. Bu, nah itu namanya istilahnya apa? PPKM ya. Artinya PKBM. Artinya anak-anak santri di sini tetap disertakan yang belum punya ijazah SD, tapi mereka sudah cukup umur bisa diterima di sini kalau lulus tes, dan mereka nanti disertakan untuk ikut ujian SD resmi, ijazahnya ijazah resmi dari pemerintah. Begitu juga yang SMP, kita sertakan mereka untuk ikut ujian SMP, dan yang SMA pun kita sertakan untuk ikut ujian SMA. Nah, kenapa kita ambil PKBM saja? Nah, supaya tidak mengganggu kurikulum pondok pesantren. Karena kalau PKBM itu kan kurikulumnya kan cuma yang penting-penting aja, seperti matematika, kimia, bahasa Indonesia, yang penting-penting aja. Jadi pelajaran yang tidak terlalu penting nggak diajarkan, sehingga fokus mereka untuk hafal Quran, belajar hadis, belajar kitab tidak terganggu. Nah dengan demikian mereka-mereka yang lulus dari pondok pesantren ini dengan mengantongi ijazah SMA tadi, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita dari sini sudah beberapa santri kuliah di Ahqaf di Yaman, dan ada juga yang kuliah di beberapa universitas yang lainnya. Jadi ibu nggak usah khawatir, walaupun kita pakai kurikulum salafiyah, tapi kurikulum pemerintah tetap kita pakai, yaitu di jurusan PKBM. Jadi tetap mereka belajar soal Pancasila, belajar soal matematika, ekonomi, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Silakan Habib Muhammad, ditambah Habib Muhammad.
Nah, ini dia nih, ini kepala pesantrennya nih. Nah, silakan. Menambahkan saja tadi untuk pendidikan ada 3 jenis pendidikan. Ada tadi pesantren salafi yang belajarnya 6 tahun dan kemudian juga Markas Syariah ini juga kerjasama sama pesantren-pesantren sepuh seperti Sidogiri, pesantren Darul Lughawa Da'wah. Sidogiri kita bekerja sama, misalkan di kelas 1-nya santri itu belajar metode baca kitab Al-Miftah. Nah itu anak-anak 4 bulan, 5 bulan mereka belajar dasar dan kemudian mereka sudah mulai bisa baca kitab. Di semester 2 mereka sudah praktek. Jadi kalau tadi itu hari Jumat ibu-ibu datang pagi-pagi, yang baca kitab di pengajian itu udah santri-santri. Nah itu artinya di kelas 2, kelas 3 mereka sudah aktif. Nah itu jenjang untuk pendidikan salafi yang belajar ilmu nahwu, sorof, balago dan lain sebagainya selama 6 tahun. Nah kemudian yang kedua ada kisim tahfidz juga, yaitu kisim yang memang dia fokus menghafal Al-Quran. Jadi 4 tahun menghafal, 2 tahun mereka belajar kitab, walaupun di selama jenjang 6 tahun walaupun 4 tahun fokus menghafal tetap ada pelajaran akidah dasarnya, fikih dasarnya, agar dia saat pulang nanti mimpin sholat dia tahu apa itu rukun, syarat dan lain sebagainya. Nah, dan alhamdulillah kita biasanya kalau pesantren Ramadan ini kan bentar lagi pesantren Ramadan. Nah biasanya kalau pesantren Ramadan kita setiap malam itu sholat tarawehnya baca 1,5 juz lebih, biar malam 20 hatam Al-Quran benar-benar dalam sholat taraweh. Nah, 4 tahun 5 tahun pesantren Ramadan biasanya kita ambil santri dari pesantren Darul Inat Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar. Nah di situ memang santrinya kecil-kecil udah pada hafal Quran. 4-5 tahun masih ngambil, tapi alhamdulillah tahun kelima kita sudah berhasil yang jadi imam sholat taraweh sampai hatam santri Markas Syariah. Alhamdulillah. Ya, jadi santri ada yang udah 22 juz, ada yang 11 juz, yang memang mulai nol dari MS. Artinya sudah mulai membuahkan hasil. Doain Bu, mudah-mudahan santrinya ilmunya berkah pada jadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga ada namanya kisim musaidin. Musaidin itu memang kisim khusus. Kisim ini dia belajarnya sama jumlah jamnya, cuman jamnya aja dibedakan. Jadi kalau santri ini belajar dari jam 8 sampai jam 12 dia belajar salafi. Nanti ba'da zuhur mereka istirahat, setelah itu jam 2 sampai jam 3 mereka ada pendidikan agro. Jadi nama pondok pesantrennya Pesantren Alam dan Agrokultural. Jadi santri juga diajarkan untuk bercocok tanam. Nah di sini nih kalau ibu-ibu lihat nih, kemarin udah habis panen tuh santri-santri. Jadi panen ada daun bawang, apa bawang daun namanya, ada cabe, macam-macam. Jadi santri dilatih. Jadi imam besar pengen santri itu kalau nanti dia dikirim ke satu daerah, dia bisa menghidupkan di daerah di mana dia diutus untuk berdakwah, sehingga daerah itu bisa hidup. Makanya kita ada kerjasama dengan IPB Pertanian Bogor dan beberapa instansi-instansi lainnya. Artinya santri selain belajar ada agro juga, termasuk ada ekstrakurikuler. Jadi santri di sini ekstrakurikulernya ada bela diri, kemudian ada berkuda, memanah. Jadi santri kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 wajib memanah, karena memang anak kecil yang punya kemampuan memanah tingkat fokus konsentrasinya lebih tinggi daripada yang nggak punya kemampuan memanah. Nah kemudian kelas 4 sampai kelas 6 mereka wajib untuk berkuda. Jadi kelas 6 tuh harus punya kemampuan bisa memanah di atas kuda. Alhamdulillah. Jadi kenapa berkuda? Karena berkuda tuh menambah keberanian menjadi 9 kali lipat katanya. Begitu. Jadi doain mudah-mudahan santri-santri MS Markas Syariah jadi santri yang istiqamah, jadi para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk tahun ini juga santri kita tadi alhamdulillah sudah ada yang berangkat ke Al-Ahqaf. Itu santri yang saya tahu sendiri. Waktu kemari dia baca Qur'annya masih terbata-bata, bahasa Arabnya juga sederhana, tapi alhamdulillah hampir 5 tahun kalau tidak salah di Markas Syariah dia berhasil, karena kita ujian ini pakai bahasa Arab, soal bahasa Arab, jawaban bahasa Arab, dan kita saat ngoreksi anak ini dia punya jawaban luar biasa, kemampuan takbirnya menulisnya itu sudah memuaskan. Artinya alhamdulillah santri Markas Syariah sudah bisa dikirim ke Al-Ahqaf. Saat ini sudah masuk tahun pertama menuju tahun kedua kalau tidak salah. Mudah-mudahan insya Allah nanti lulusannya bisa pada berangkat semua ke negeri Arab insya Allah. Kurang lebih itu kayaknya. Nah, silakan ibu yang di tangga yang tadi mau bertanya. Silakan. Terima kasih Habib Muhammad, jazakallahu khair. Masya Allah penjelasannya. Ya silakan ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ya Allah. Saya nggak tahu mimpi apa, Bib. Saya ketemu Habib. Alhamdulillah. Saya seorang ibu rumah tangga. Keluarga saya biasa, Bib. Tapi anak-anak di rumah ada 40 orang yang ngaji. Bolehkah saya ingin mempunyai cita-cita punya pesantren, Bib? Amin. Tuh, doain saya. Amin, amin. Setiap hari nggak pernah libur pengajian. Emang nggak ada gurunya, Bib? Cuman anak-anak sekeluarga aja yang ngajarin. Mohon doanya, Bib. Insya Allah mudah-mudahan. Rumahnya juga di pinggir kali, Bib. Mudah-mudahan Rabbuna yassiru Amin, umur. amin. Yaftahu turuq wa subul. Amin, ya Barik Allah. lana walakum. Amin, Insya ya Allah. Allah. Satu lagi, Bib, tadi saya ngambil air nih di keran. Ya. Kebenaran cucu saya ada yang ngomongnya kurang bagus, belum dan kupingnya juga belum dengernya belum bagus, Bib. Nah. Semoga ini jadi obat dan Amin. keberkahan dari sini. Amin. Saya mohon ridhonya, Bib. Baik, nanti kita bacain airnya masing-masing secara bersama-sama. Insya Allah biar airnya jadi obat, Amin, jadi ya penenang Allah. jiwa, penentram Amin, hati, amin, ya jadi Allah. penyembuh bagi semua Amin, penyakit. ya Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih ada? Nah, persyaratan masuk pondok, silakan. Siapa? Habib Hanif? Habib Muhammad. Silakan. Persyaratannya bagaimana caranya? Ya, dikasih tahu semuanya. Kalau syarat tadi soal umur sudah diinformasikan, artinya dia mesti lulus SD. Berarti lulus SD maksimal umur 30 tahun. Maksimal. Minimal 12 lulus SD. Karena kan tadi ada Kisi Musaidin, tadi saya belum lengkap jelas ini. Kisi Musaidin itu yang memang dia ada bantu musaadah, jadi ada kalau anak-anak jam 8 sampai jam 12 ngajinya, kalau Musaidin ini habis subuh jam 6 sampai jam 8, nanti jam 8 sampai jam 12 yang santri lain belajar, dia ada tugas urusan pertanian, ada urusan peternakan, ada urusan dapur. Nah ini bukan yang daftar tapi kita tunjuk. Nah tapi itu pun kita mesti batasi umurnya. Walaupun mereka punya kewajiban untuk khidmah, tapi mereka tetap belajar, ada ujiannya, ada dapat syahadahnya, tetap itu sama, cuman beda jam saja dan ada tambahan kewajiban khidmah. Walaupun semua santri punya kewajiban khidmah, cuman santri Musaidin ini dari kata Sa'ada Yusaibu ngebantu begitu, sering nolong, sering bantu sehingga mereka ada batasan umur tadi. Jadi maksimumnya 30 tahun. Jadi kalau soal syarat itu aja, soal umur nanti dia akan dites. Tes dasarnya tes baca Al-Quran. Nah tapi kalau memang yang dia sudah pernah mondok misalkan, atau dia selama di SD-nya nih ngajinya rajin ke majelis taklim, dibilang Ustadz ana udah pernah ngaji nih, nanti dites fikihnya, dites akidahnya sama kayak Asep Jalani untuk tahdidul mustawa. Katakan di umur 12 tahun tapi ternyata ngajinya pinter, bagus, walaupun umur 12 tahun bisa di sini masuk kelas 2, masuk kelas 3, tergantung kadarnya. Ada juga yang masuk umur 15 tahun atau 17 tahun tetapi ilmu agamanya masih dasar, ya masuk kelas 1 begitu. Jadi kalau untuk pendidikan salafi nggak bergantung soal umur, dia bergantung nanti di tes, hasil tesnya itu yang menentukan dia kelas berapa. Tapi kalau pendidikan umum yang mengikuti ijazah terakhir. Kira-kira jelas Ibu? Nah biasanya kadang tadi di jalan, Beb ini biaya masuknya berapa nih? Ada yang suka nanya begitu kan? Ini Habib Kamil lebih ngejelasin. Kalau yang sekarang yang udah berjalan, jadi kalau uang masuk kita nggak pernah meminta uang bangunan, nggak ada. Tapi santri di sini kalau kan masuk dia ada seragam, ada peci khusus, kemudian ada buku pelajaran. Nah diminta untuk membayar itu, ada biaya beli sarungnya, kasur. Beli kasur, beli ranjang. Nah biaya itu yang menjadi biaya masuk. Jadi kalau ditanya ada biaya bangunannya, nggak ada. Tapi biaya masuk apa? Biaya beli perlengkapan untuk tahun barunya, begitu. Itu ada. Nah adapun bulanannya 1 juta rupiah. Nah itu rutin setiap sebulan. Tapi kalau awal masuk itu menyesuaikan dengan kebutuhannya, begitu kurang lebih. Ada lagi yang perlu ditambahin? Habib Kamil, Habib Hamid? Ada lagi ibu-ibu sebelum kita tutup? Ya ke kanan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Majlis Talim Al Khairiyah Trogong Cilandak. Alhamdulillah. Ini Bib yang saya ingin tanyakan. Tadi pada saat masuk ke wilayah sini, kok yang saya baca itu markas.
Jadi yang ada di hati saya itu markas itu apa? Markas itu apa? Ternyata kok Ponpes. Kenapa kok namanya bukan Ponpes yang lebih viral gitu maksudnya. Iya. Gitu aja, Bib. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya pondok pesantren. Ini Ponpes, pondok pesantren, pesantren alam dan agrokultural. Kenapa disebut pesantren alam? Karena memang pesantren kita ini ada program-program yang menyangkut reboisasi hutan, penghijauan bumi, penanaman puluhan ribu pohon. Makanya kita sebut pondok pesantren alam. Nah, ibu sendiri kan lihat sendiri alamnya tadi. Nah, kemudian kita sebut juga pesantren agrokultural karena di sini baik guru, pegawai sampai santri diajarkan bertani, Ibu. Nah, bagaimana cara menanam pohon wortel, pohon pare, pohon labu, pohon cabe dan seterusnya. Dan nanti Ibu akan kunjungi ada perkebunan alpukat. Nah, di bawah sini ada perkebunan alpukat. Alpukatnya alpukat khas untuk diekspor ke luar negeri. Jadi itu alpukatnya alpukat khas, beda dengan alpukat biasa, dipotong bisa langsung dimakan, Ibu. Jadi di sini makanya disebut pesantren agrokultural. Markas syariat namanya, kan ada pesantren Darul Rahman, begitu kan Bu? Pesantren Darul Quran, begitu kan? Di sini pesantren markas syariat. Markas itu artinya pusat, kan udah jadi bahasa Indonesia. Markas besar, pusat. Nah, pusat tempat kumpulnya sesuatu disebut markas. Bahasa Inggrisnya center, sentral. Nah, sedangkan syariat ya maknanya syariat. Jadi di sini pusat pembelajaran syariat. Jelas Ibu ya? Ya, jadi namanya ini tetap namanya juga pesantren. Coba lihat yang di sini ditulisnya apa nih Bu? Pesantren alam agrokultural. Di atasnya ditulis markas syariat. Nah, itu yang bisa kita jawab. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kunjungannya. Kapan-kapan nanti bisa datang lagi kemari. Tapi beginilah kondisi di gunung Bu ya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, begitu kita masuk kemari tahun 2013, tahu-tahu di sini kita bisa pasang listrik. Tadinya saya pikir wah ini listrik bisa 30 tahun lagi baru dapat ini. Tapi ternyata belum sampai setahun Allah kasih kemudahan. Tahu-tahu kita bisa pasang listrik di sini, kita bisa buat jalan walaupun seadanya. Ibu kalau tadi di tempat ziarah itu Bu, itu di belakang Ibu duduk itu perkebunan teh. Nah, itu perkebunan teh nyambung sampai ke puncak. Ya, jadi ini belakang pondok, ini kebun teh semua. Jadi berbatasan, ini kebun teh, ini pondok pesantren. Nah, jadi kalau kapan-kapan Ibu datang lagi bisa lihat. Bisa jalan-jalan ke kebun teh pagi, lihat di sana. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti ada kesempatan untuk mampir kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, Habib Muhammad, Habib Hanif, ada mau tambahan sebelum kita akhiri? Umi, ada mau ditambahin? Ada mau beri pesan-pesan? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Di sini ada Bu Popi, berdiri dulu Bu Popi. Nah, ini Bu Popi dengan Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Nah, ini Bu Popi dan Bu Vivi ini pengurus Mujahidah FPI, Front Persaudaraan Islam yang rutin membantu Umi karena Umi sebagai pembina di Mujahidah FPI. Jadi Bu Popi, Bu Vivi, masih ada lagi ibu-ibu yang lainnya itu yang selalu membantu kegiatan-kegiatan FPI, baik itu kegiatan kemanusiaan maupun kegiatan dakwahnya. Doakan biar Bu Popi, Bu Vivi dan kawan-kawannya semua mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat walafiat, dan Umi juga mudah-mudahan diberikan sehat walafiat biar pulih seperti sedia kala, biar bisa lagi aktif di dalam keorganisasian insya Allah. Nah, itu saja Ibu, tolong bukakan pintu maaf Bu ya. Kalau ada kesalahan, ada kelengahan, ada kurang pelayanan, kurang penyambutan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, yang terakhir, Ibu lihat kanan kiri Ibu, belakang ini masjid, temboknya kitab semua Ibu. Nah, ini kalau Ibu ke belakang ada wisma tamu, kitabnya segini juga banyaknya. Nah, di Petamburan juga begitu. Nah, nanti kalau masjid rayanya jadi,
itu di lantai bawahnya ada perpustakaan kurang lebih luasnya sekitar 5.000 meter. Untuk apa? Untuk menampung semua kitab-kitab ini. Jadi kalau mereka yang ikut jadi santri di pondok pesantren ini, insya Allah tidak kekurangan kitab rujukan untuk dibaca. Di sini semua, hampir semua kitab tafsir ada, hampir semua kitab hadis di sini ada, hampir semua kitab fikih dari berbagai macam mazhab Ahlus Sunnah, mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, semua di pondok pesantren ini lengkap. Sehingga kalau anak-anak ibu baik yang sekolah di pesantren ini maupun yang tidak, kalau suatu ketika mau jadi sarjana, mau ngambil S1, S2, S3, mau tulis, bikin karya tulis, kalau kurang rujukan, kurang kitab, datang aja kemari. Nah, datang kemari bisa nginep di sini berapa malam, bisa nulis, bisa selesaikan disertasi, karena kitab di sini insya Allah lengkap. Alhamdulillah. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekhilafan. Semoga ibu nanti pulang ke rumah selamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita baca surat Al-Fatihah. Yang punya air boleh pegang airnya. Dibuka tutupnya. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan niat agar Allah berkahi kita semua. Allah panjangkan umur kita, gobul hajatnya, maksudnya dihasilkan oleh Allah. Dan supaya air yang kita pegang ini diberkahi oleh Allah, dijadikan sebagai penenang hati, penentram jiwa, obat bagi segala penyakit. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa siratil Fatihah wa bihaqqi manzilat ali suratil Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma anzil alaina jami'an rahmataka wa maghfirataka wa barakataka wa nusrataka ya khairan nasirin. Allahumma barik lana wa li walidina wa li jami' ahli baitina wa barik lana fi safarina hadha waj'alhu safaran sa'idan salihan tayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li miyahina waj'al halana sifaan likulli marad wa dawaan likulli da wa fatihan likulli mughlaq wa yasran likulli asir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Selanjutnya saya kembalikan kepada Habib Muhammad untuk mengatur jalannya acara. Tapi saya minta satu ini Bu ya. Tidak ada acara selaman dengan saya punya istri Bu ya. Ya karena istri saya alhamdulillah sekarang udah sehat walafiat, tapi perlu dijaga. Nah, jadi tolong dimaklumi ini selama 500 orang. Wah. Nah, jadi dimaklumi, minta maaf Bu ya. Nah, nanti urusan selanjutnya kita serahkan ke Habib Muhammad. Mau ada acara apa lagi? Mumpung Abah mau Umi ada di sini. Silakan Habib Muhammad. Taib, sesuai yang tadi kita informasikan, jadi nanti kita minta Abah sama Umi ke tangga untuk kita ambil sesi foto-foto. Nah nanti tinggal Ustazah Umanah yang mengatur beberapa kelompok. Habis foto 1, 2 langsung geser, kelompok 2 naik lagi tanpa salaman sesuai tadi arahan imam. Kira-kira jelas ibu-ibu? Jelas ibu-ibu? Nah biar gak terlalu kodit, biar Ustazah Umanah bisa langsung mimpin nanti untuk kelompoknya. Oh ada penyerahan. Oh iya, Habib Hanif. Serah terima dulu. Habib Hanif mewakili. Iya. Iya. Iya, kita sambut dengan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terima kasih banyak. Semoga diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Semoga bantuan ibu-ibu berkah. Insya Allah nanti kalau datang lagi udah jadi ini tempat semua. Dengan berkat doa dan bantuan ibu semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza.